Orang yang beribadah kepada Allah untuk selamat neraka, orang yang beribadah kepada Allah agar dia masuk surga, Allah berikan. Ia mati selamat dari neraka dan masuk surga. Orang yang beribadah kepada Allah dengan tujuan mencapai keridaan Allah, Allah berikan pula keridaan Allah ini. Nah, jadi selaku manusia kita dituntut bahwa apabila beribadah kepada Allah itu jangan seperti nomor 1, jangan seperti nomor 2, seperti nomor 3. Ini yang dituntut. Beribadah itu menunaikan hak Allah dan mencari keridaan Allah. Jangan kamu berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Kalau kita beramal karena manusia, kalau kita beramal ingin mendapatkan kedudukan, kita beribadah ingin dimuliakan oleh manusia, berarti kita mengharapkan makhluk. Nah, selanjutnya kalau kita beribadah kepada Allah mengharapkan surga, kita beribadah kepada Allah mengharapkan kelapangan di akhirat, kita beribadah mengharapkan dapat gedung, fasilitas-fasilitas yang luar biasa di surga. Padahal surga itu pun makhluk Allah juga. Nah, jadi jangan kita berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Nah, jadi janganlah berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Itu maksudnya. Jangan kamu tinggalkan bagian dari bagian diri engkau untuk mencari bagian yang lain. Nah, artinya jangan kita sudah merasa puas bahwa kita sudah kawa beribadah itu bukan karena manusia. Sekarang kita beribadah sudah mengharapkan surga. Jangan merasa puas demikian, karena itu masih belum pas. Karena sama-sama makhluk, manusia ya makhluk juga, surga ya makhluk juga. Nah, la tarhal min kaun ila kaun. Janganlah berpindah dari makhluk kepada makhluk. Orang ini berusaha sudah jauh dikuranginya, kalau perlu berusaha diampihinya. Tujuannya hanya melulu beribadah kepada Allah, melulu ibadah kepada Allah. Nah, ini beribadah aja kepada Allah, tapi tujuannya beribadah kepada Allah itu adalah agar dunia itu datang sendiri kepadanya. Agar dunia itu datang sendiri kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berputus kepada Allah, kada mengurusi lagi dunia, ia hanya khusus beribadah kepada Allah, Allah jamin kehidupannya, Allah cukupi segala kebutuhannya, Allah beri rezeki tanpa diduga-duga. Dalam riwayat lain, dunia akan datang menyerah kepadanya. Nah, jadi inya nih sengaja ampih berusaha hendak beribadah aja kepada Allah, kada tahu urusan lagi dengan usaha-usahanya. Tujuannya apa? Supaya dunia itu datang sendiri kepadanya. Nah, ini ngarannya apa? Berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Atau tujuannya mendapatkan bidadari di surga, atau tujuannya mendapatkan gedung-gedung di surga.
Nah, bila beribadah kita seperti demikian tujuannya, maka ibadah kita tujuannya adalah kepada makhluk. Tujuan ibadah kita kepada makhluk. Tetapi hendaklah engkau beramal itu dengan taat kepada Allah tadi, menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuntut keridhaannya. Nah, itu mestinya yang kita harapkan dari ibadah kita. Wa illa, jika tidak demikian, kita beribadah kepada Allah agar kita selamat dari neraka, kita beribadah kepada Allah agar mati masuk surga, fa antakal himar, engkau seperti himar. Himar yang menggiling gandum itunya selalu berjalan, tapi jalan di tempat. Nah, orang yang beribadah tujuannya untuk mencapai kesenangan diri sendiri, sama dengan himar tadi. Artinya ibadah itu jalan di tempat, kada akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita beribadah untuk dunia, Allah akan memberikan dunia itu. Allah berikan dunia. Wa ma lahum min khalaq, tapi di akhirat orang ini tidak ada lagi bagian. Makanya kita melihat ada orang-orang yang mengamalkan ini untuk kekayaan, akhirnya dia kaya. Orang yang melampahkan ini untuk jagau, akhirnya jadi orang jagau. Orang melampahkan ini supaya orang ketujuh lawan inya, akhirnya orang ketujuh lawan inya. Nah, apa yang kita niatkan dengan amal itu Allah beri. Orang yang beribadah kepada Allah untuk selamat neraka, orang yang beribadah kepada Allah agar dia masuk surga, Allah berikan. Ia mati selamat dari neraka dan masuk surga. Orang yang beribadah kepada Allah dengan tujuan mencapai keridaan Allah, Allah berikan pula keridaan Allah ini. Nah, jadi selaku manusia kita dituntut bahwa apabila beribadah kepada Allah itu jangan seperti nomor 1, jangan seperti nomor 2, seperti nomor 3. Ini yang dituntut. Beribadah itu menunaikan hak Allah dan mencari keridaan Allah.